penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang menyebabkan menghilangnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Jadi, ada beberapa hal yang bisa menghilangkan keanekaragaman hayati, di antaranya yang pertama adalah hilangnya habitat hewan ataupun tumbuhan itu sendiri ataupun makhluk hidup itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perubahan iklim. Kemudian yang ketiga itu adalah industrialisasi pertanian dan hutan. Lalu yang keempat adalah munculnya spesies pendatang atau invasif. Kemudian yang kelima itu bisa juga disebabkan oleh eksploitasi hewan dan tumbuhan yang terjadi secara berlebihan. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa habitat hewan ataupun tumbuhan itu sangat penting. Jadi manusia sebetulnya nggak boleh masuk ke wilayah hewan yang merupakan habitat aslinya, karena itu akan menyebabkan hewan di sana bisa aja pergi atau menghilang dari sebuah tempat, atau mungkin juga akan mengalami kematian gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait perubahan iklim. Jadi ya, seperti kita ketahui bahwa iklim sekarang sudah cukup memprihatinkan. Semoga kedepannya akan semakin baik lagi. Jadi iklim ini adalah keadaan atmosfer dalam jangka waktu yang panjang. Beda dengan cuaca. Kalau cuaca itu adalah keadaan atmosfer kita dalam waktu yang singkat. Nah, perubahan iklim ini bisa menyebabkan beberapa hal, misalnya contohnya kayak peningkatan suhu rata-rata bumi yang akan menyebabkan kutub utara bisa mencair dan bisa menyebabkan meningkatnya permukaan air laut, dan tentu ini cukup berbahaya bagi makhluk hidup yang tinggal di sebuah tempat daratan ataupun di laut itu, yang akan mengubah ekosistemnya misalnya. Kemudian berikutnya adalah terkait munculnya spesies pendatang. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa tidak selamanya memasukkan ikan ke dalam sungai itu adalah hal yang bagus, atau nggak selamanya kita memasukkan ikan ke sebuah danau itu juga bagus. Jadi kita perlu tahu bahwa ikan itu ada yang invasif. Invasif itu artinya dia itu tinggal di sebuah tempat yang bukan asalnya dia, dan kemudian dia tumbuh sangat cepat sehingga mengganggu spesies ikan yang ada di sebuah tempat. Misalnya kita menaruh ikan nila atau ikan setan merah misalnya di sebuah tempat, kayak contohnya setan merah itu di sebuah danau, ada sebuah danau, coba cari di Google deh danaunya danau apa. Jadi ketika ikan itu dimasukkan ke danau tersebut, dia akan tumbuh dengan sangat cepat dan mengganggu spesies asli di tempat tersebut. Nah, ini juga akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, yaitu ikan yang tadi sebenarnya tinggal di tempat tersebut. Berikutnya adalah terkait eksploitasi tumbuhan dan hewan yang berlebihan. Jadi ini juga kalau nggak diiringi dengan perbaikan, tentu akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, bagaimanakah cara pelestariannya? Di sini ingat ada dua ya, upaya pelestarian itu, ada in situ dan ada ex situ. Nah, apa tujuan kita melestarikan keanekaragaman hayati? Yang pertama itu adalah untuk menjaga fungsi ekosistem sebagai pendukung kehidupan kita. Kemudian di sini yang kedua itu adalah untuk mencegah kepunahan spesies. Kemudian yang ketiga itu adalah sebagai sumber atau menyediakan plasma nutfah. Nah, kemudian untuk terkait upaya pelestarian, untuk in situ itu adalah melestarikan hewan ataupun tumbuhan di habitat asalnya atau di habitat aslinya. Misalnya ada taman nasional, ada suaka marga satwa, ada juga cagar alam. Taman nasional yang ada di Lombok yang kita ketahui adalah TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Kemudian kalau untuk pelestarian ex situ itu adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli, tapi tempat itu dibuat mirip dengan habitat aslinya. Contohnya kayak di kebun binatang, taman safari, dan lain-lain. Sekian dulu untuk penyebab hilangnya keanekaragaman hayati dan juga upaya pelestariannya. Semoga video ini bisa memberikan pemahaman bagi yang menontonnya. Kalaupun ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.